Salam sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Baik sahabat yang terkasih, kita akan mendengarkan suara dari seorang politisi Indonesia, yaitu Bang Ferdinand Huta-Hayan. Apa tanggapan dia mengenai pembebasan dari Ketua RT Lampung dan mengenai banyaknya penutupan gereja tahun-tahun ini. Kita lihat videonya sahabat. Saya mendengar bahwa pelaku pembubaran ibadah di Lampung, si Pak RT telah dibebaskan dengan alasan tidak terbukti atau tidak cukup bukti melakukan penistaan agama. Ini saya mengecam keras putusan ini karena terlihat sangat tidak adil terhadap pelaku-pelaku lain yang telah dihukum atas nama penistaan agama. Yang paling saya takutkan dan khawatirkan dari ini semua adalah bahwa putusan ini kemudian akan menjadi jurisprudensi dan pembenaran bagi kaum intoleran untuk kemudian membubarkan ibadah di mana saja dan kapan saja. Saya berharap Kejaksaan, Kemenkopolhukam akan melakukan sesuatu untuk ini, untuk melindungi hak asasi manusia terkait beribadah di negara ini. Tunjukkan bahwa negara hukum masih akan adil terhadap semua pihak. Jangan hanya menghukum kaum minoritas untuk pasal-pasal penistaan agama. Salam dari saya, Ferdinand Huta-Hayan. Agama adalah pemberian dari Tuhan, bukan pemberian dari manusia atau pemberian dari negara. Maka ketika orang beragama dipersulit, apalagi yang mempersulitnya adalah negara, maka negara tersebut telah menentang pemberian Tuhan. Yang terjadi sekarang di negara kita, SKB 2 Menteri terkait dengan pendirian rumah ibadah adalah jalan dan cara mempersulit orang beribadah. Maka SKB ini saya minta kepada pemerintah untuk segera dicabut atau setidak-tidaknya direvisi. Justru negara, pemerintah harus memfasilitasi dan mempermudah orang beribadah, karena beribadah bukan kejahatan. Ini harus dipahami dan konstitusi kita menjamin itu. Saya akan terus berjuang bagaimana supaya kaum minoritas lebih mudah dan dimudahkan untuk beribadah di negara ini sesuai keyakinannya. Salam dari saya, Ferdinand Huta-Hayan. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand Huta-Hayan ini benar sahabat yang terkasih. Dan saya jujur ya, tidak heran gitu loh, tidak heran dan sangat-sangat tidak heran. Karena ini sudah sangat sering terjadi ya. Kalau orang minoritas itu pasti mengalami namanya diskriminasi secara hukum. Kalau kita melihat ya bagaimana hal itu terjadi, pembiaran terus-menerus, dan saya melihat ya berita ini cukup bergejolak, terutama di media-media sosial dan di berbagai grup-grup. Ini menjadi pembahasan yang sangat hangat sekali saya lihat ya, dan jujur khususnya daerah-daerah yang mayoritas Kristen itu ya, ini menjadi pembicaraan hangat bagi mereka, dan mereka melihat bagaimana tempat-tempat ibadah orang-orang Kristen itu mengalami persekusi dan penutupan, dan bagaimana pemberita-pemberita Injil itu ya dipenjarai dan ditangkapi. Ya contoh saja seperti baru-baru ini terjadi, ada orang bersaksi dia dulunya adalah pembakar gereja, sekarang dicari-cari, bahkan dituduhkan sebagai seorang pembuat kriminal. Dan yang mengherankan bagi saya, yang nyata-nyata bahkan videonya beredar luas ya, seperti di media-media televisi gitu ya, ada gereja dibakar, ada tempat ibadah lain dibakar, itu ya pelakunya yang ada dihukum 3 bulan, 2 bulan, beberapa bulan gitu, ada yang dibiarkan gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, dan hal itu terjadi terus-menerus Bang Ferdinand. Ya kalau kita melihat data-data ya ada begitu banyak ya gereja-gereja itu ditutup, bahkan orangnya mengalami persekusi dari oknum-oknum agama yang melakukan hal tersebut. Bahkan seperti kejadian di Purwakarta, mereka dengan seruan takbir Allahu Akbar segel gereja, mereka segel itu gereja dengan iringan takbir. Nah ini kan sebenarnya sebuah pertanyaan besar bagi kita, apa boleh gitu ya iringan takbir untuk menutup tempat ibadah lain? Ya sebenarnya suara ini saya yakin ya didengar oleh petinggi-petinggi pemerintah, saya sangat yakin, bahkan saya sangat yakin video-video saya itu ya pasti ditonton oleh petinggi-petinggi pemerintah ya. Tapi tindakannya ini apa gitu loh yang menjadi pertanyaan. Kalau hanya bersuara tapi nggak ada tindakan ya berat juga ya. Tapi bagus juga sih ya, bersuara, minimal di awal dia bersuara. Tapi ini kan terjadi sudah tahunan, puluhan tahun
hal-hal seperti ini, diskriminasi kepada kaum minoritas itu terjadi di negeri kita. Bahkan hukum penistaan agama itu ya hanya tajam kepada minoritas, itu yang terjadi. Ya, inilah yang menjadi doa kita. Semoga kita doakan selalu sahabat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.